Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Kemarin ini saya diminta untuk memberikan kesembuhan. Seharian saya di rumah mikir, ngapain saya bisa lakukan. Setelah saya pikir-pikir, apakah itu adalah capital, modal, apakah itu karena mesin, atau karena kita lebih pintar dari orang, atau yang lebih ininya lagi, apakah kita lebih hoki daripada orang. Saya pikir-pikir, ya semua itu ada. Tetapi paling utama menurut saya itu satu hal. Kalau saya melihat dari semua itu yang paling utama adalah manusianya. Manusia yang paling utama. Itu sebabnya makanya pelatihan seperti itu penting. Karena saya pikir ya kita ini perlu sering diupdate, dan saya berharap dengan pelatihan itu dan mungkin seterusnya akan ada juga akan membekali rekan-rekan kita semua ini dengan skill dan knowledge yang lebih untuk bisa berperan lebih. Tapi Kak berharap teman bisa mengambil esensi daripada pelatihan kita hari ini. Hari ini Kak tidak sendiri, saya membawa rekan saya, namanya Kak Miftah. Boleh bergabung Kak Miftah? Saya bisa ngatur ini, ngatur itu, saya yang paling bisa. Itu tidak boleh. Itu kita harus bagikan dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita bisa tahu apa pekerjaan ini diselesaikan ini memang atas dasar tim, bukan dasar saya. Itu yang kita harus ingat. Ini kita di sini cuma 30 loh. Di bawah kita itu masih banyak ratusan orang yang tergantung dari apa yang kita kerjakan setiap hari. Nah, itu kita jangan lupa. Di sana ada orang tua, ada anak, ada cucu yang tergantung dengan mereka. Jadi kita harus bekerja dengan baik, ingat dengan tugas dan kewajiban, dan kita harus koordinasi bersama-sama. Komunikasi ditingkatkan. Kita ini semua udah dewasa, udah tahu harus bagaimana cara berkomunikasi. Seperti itu. Dan jangan ada baper atau ada sensitif ya, saya kalau diomongin ini gimana, atau merasa marah atau gimana, itu jangan ada seperti itu. Jadi kita harus bekerja sama dengan lebih baik lagi untuk satu, untuk keluarga kita, keluarga SBS. SBS dari hulu ke hilir gitu. Nah, apalagi teman-teman yang sudah berpuluh tahun di sini. Mudah-mudahan satu poin utama yang tadi disampaikan oleh Bapak ataupun Ibu atau teman-teman itu membuat kita makin kohesif. Apa itu kohesif? Kita makin lekat keberadaan kita di perusahaan. Bukan perusahaan butuh nggak butuh kita, justru kita pun butuh ada di perusahaan ini. Hari ini kita akan bedah 1 jam ke depan terkait care well, togetherness, and teamwork. Nah, apakah itu sehat secara emosi ketika misalnya dalam satu perusahaan yang sama, dalam satu bidang atau divisi yang sama, kemudian kita tidak bertemu setiap hari itu? Kan kita sebagai manusia ya,
yang punya hati, perasaan, logic thinking, mungkin merasa ini saya salah apa? Kok bisa begini? Nah, makin kita sering ketemu dengan manusia, ini bukan hanya tugas dari SDM atau bagian HRD, tapi as personally, kita itu terlibat dalam situasi yang kita butuh orang lain, sehebat apapun kita. Oleh karenanya hari ini momentum kita saling engagement untuk melihat seperti apa posisi kita, apakah itu sudah care well kah, sudah togetherness kah, ataukah bisa membentuk teamwork, kita bahas hari ini. Kalau beres dari sini, ibu kumpulin, oke anak-anak kumpul, tanya kabar, kok ada yang gak masuk ya, kok ada yang beda segala macam, muncul tuh empati, muncul perhatian. Nah itu udah muncul ini care well. Bukan bicara loyal ya, tapi bicara tentang kredibilitas orang itu di perusahaan. Loyal dengan yang nggak punya pilihan beda tipis. Apa alasan anda di sini? Ya wis to work kita ini. Udahkah orang saya rumahnya di Cirebon ngapain gitu? Udah kayaknya sama Yusuf udah baik banget gitu kan. Aku kan saudaranya ibu gitu kan ya. Jadi ada sesuatu yang sifatnya keengganan, kesungkanan, tapi bukan lahir iya karena saya kompeten dibilangin. Tapi kenapa giliran digeser sedikit Anda marah? Ayo dong, yang tadinya finance ngurusin accounting sedikit, yang tadinya direksi ngurusin purchasing sedikit. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Togetherness itu udah nggak kayak mikir lagi. Pokoknya saya jiwa raganya ada di situ, terserah mau diapain, terserah. Atau ada yang terlibat dalam situasi yang tidak membuat nyaman saya, ngomongin perusahaan, saya pasang badan. Saya SBS corporate, saya SBS personality. Baju saya SBS. Identitas dirinya muncul. Kalau itu muncul, berarti togetherness. Tadi kepedulian dulu, kemudian rasa memiliki togetherness yang muncul kohesif tadi, sama yang kita sebut dengan teamwork. Jadi nggak bisa teamwork asal teamwork sebelum ada ini dan ini. Paham? Kok dia nggak bisa ikut kerja sama dengan kita? Hei, tujuanmu masuk ke tim itu apa? Togetherness ini punya nggak ada, pantesan cuek. Kan aku tuh atasan aja sakit sehari kayaknya rusak gitu produksi itu ya. Atau kayaknya kacau gitu laporan gara-gara sehari nggak masuk. Hei, punya carewell-nya enggak. Jadi carewell togetherness harga mati supaya teamwork-nya bagus. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa divisi saya berantakan? Kenapa divisi saya nggak kayak sesolid yang lain? Bisa jadi nih ratusan otak di situ belum punya dua aspek itu, Bu. Itu yang harus Bunda sama Ayah pecahkan besok. Bedah. %85% itu berhasil ditentukan oleh soft skill. Nah, soft skill seperti apa? Ini yang dibutuhkan oleh seseorang dalam beradaptasi dalam dunia kerja. Yang pertama, leadership. Yang kedua, negotiation. Keterampilan bernegosiasi. Keterampilan untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain. Kemudian ada time management. Bagaimana mengelola waktu dengan baik. Kemudian juga ada teamwork, ada communication, ada kemampuan memecahkan masalah. Kemudian juga empati. Apa itu empati? Kepedulian terhadap orang lain itu juga bagian dari soft skill. Yuk kita ukur sejauh mana kemampuan berempati kita terhadap orang lain. Yuk kita ukur sejauh mana cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Apakah ketika kita ngomong sama orang lain, orang itu ngerti sama kita? Apakah saat kita ngomong sama orang lain, bawaannya orang itu emosi sama kita? Apakah kita saat ngobrol sama orang lain gak pernah jelas? Jadi kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi ini sangat berdampak pada pemecahan masalah. Lisan ada yang tidak dibahasakan oleh lisan, tapi alam bawah sadar kita menangkap itu. Kita punya alam bawah sadar yang semuanya bisa merangkum menjadi perasaan. Kenapa? Karena kita punya alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu 88% ada dalam diri kita dan menangkap semua gerak-gerik orang lain diterjemahkan menjadi perasaan. Itu alam bawah sadar. Coach, Pak, alam bawah sadar itu gimana sih? Alam bawah sadar itu ingatan di masa lampau kita
yang gampang banget terpicu dan keluar melalui ekspresi, melalui perasaan, melalui perilaku. Tangan di atas. Oke, kalau tidak ada kata follow me jangan ikuti ya. Di atas. Dadah. Ya. Ya kan ada puncak. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim KIFA. Sama-sama Tante. Ya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang dengan semangat luar biasa menghadiri acara ini. Saya sangat berharap bahwa acara ini menjadi momen kekompakan kita, energi kita, sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik lagi untuk kita semua. Ya, terima kasih sebelumnya untuk segala effort, segala usaha yang teman-teman lakukan.